Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, saya Nurdiana Amahuru dari kelompok 5 pada mata kuliah Perencanaan SDM. Kami merupakan mahasiswa Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini, kami akan mengulas buku dengan judul Human Capital Development, Teori dan Aplikasi. Buku ini merupakan karya dari Bapak Dr. Edi Jusriadi SEMM dan Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Rahim SEMM. Bapak Dr. Edi Jusriadi adalah dosen pada Universitas Muhammadiyah Makassar dan beliau juga merupakan salah satu dosen yang aktif dalam melakukan penelitian, publikasi, dan penulisan buku. Beberapa buku diantaranya yaitu Pengantar Manajemen, Urgensi Manajemen, dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori dan Aplikasi di Perguruan Tinggi. Sedangkan Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Rahim SEMM, beliau adalah seorang guru besar dalam bidang ekonomi dan bisnis dan pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Buku Human Capital Development Teori dan Aplikasi, buku ini merupakan bahan ajar pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Tujuan penulis dari penulisan buku ini adalah untuk memudahkan para pembaca memahami pengembangan sumber daya manusia dari sisi teori dan aplikasi. Buku ini dicetak dan diterbitkan pertama kali pada Januari 2019 oleh penerbit NEM, anggota IKAPI di Bojong Pekalongan. Buku ini berisi 169 halaman dan terdiri dari 8 bagian pembahasan tentang Human Capital Development, yaitu bagian pertama pendahuluan, bagian kedua Intellectual Capital, bagian ketiga Human Resource Development, bagian keempat Performance Development, bagian kelima komponen Intellectual Capital, bagian keenam contoh-contoh riset bidang MSDM, bagian ketujuh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, dan bagian kedelapan penutup. Baiklah, demikianlah tadi identitas buku Human Capital Development. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Silakan. Baik, bismillah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku Human Capital Development, Teori dan Aplikasi. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu kelebihan buku ini terletak pada pembahasan yang rinci pada masing-masing konsep, seperti dengan konsep bukunya yaitu teori dan aplikasi. Sistematika pembahasan topik-topiknya terurut dan teratur, di mana membuat pembaca dapat memahami outline pembahasan dari buku ini. Untuk kelebihan yang kedua adalah buku ini juga dilengkapi dengan tabel dan sketsa yang mempermudah pembaca memahami paparan yang dijelaskan. Diksinya juga relatif mudah dipahami, daftar pustaka yang membuat pembaca dapat mengeksplorasi pembahasan-pembahasan yang ada dalam buku ini melalui literatur-literatur yang lain. Untuk kelebihan yang ketiga adalah tiap subbab dipisahkan dengan judul yang jelas sehingga memudahkan untuk memilah bagian yang ingin dibaca. Sedangkan kekurangan dari buku ini yaitu yang saya dapatkan pada halaman 62 terkait dengan penulisan, yaitu tentang spasinya, di mana banyak saya dapatkan di sini spasinya masih kurang rapi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Keunggulan dan kekurangan pada buku ini, keunggulan yang pertama yaitu bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa. Kemudian yang kedua, membahas secara detail mengenai Human Capital Development. Yang ketiga, penyusunannya secara runtun dari poin umum sampai poin khusus. Penulis juga memberikan bagan, model, dan kerangka agar dapat membantu dalam memahami isi pembahasan. Kekurangannya yaitu terdapat dalam beberapa halaman kekurangan dalam penulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayani dari kelompok 5 Perencanaan SDM. Kali ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari buku tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari buku tersebut yaitu buku ini diharapkan bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk kepentingan akademik yang berkaitan dengan bidang ilmu manajemen, khususnya bidang SDM.
Pembahasan dalam buku ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian, khususnya terkait dengan human resource development. Pembahasan dalam buku juga dapat menjadi masukan berbagai pihak, khususnya bidang pendidikan maupun pemerintahan yang terkait dalam pengambilan kebijakan pengembangan SDM. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari buku tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.